merupakan mobil yang ngakunya mini tapi tidak mini-mini amat, karena mini hanya sekedar nama sekarang. Merupakan mobil listrik dari brand mini yang pertama. Ini adalah Mini S Electric. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, Mini, kami suka Mini, khususnya Rogue Mini. Tapi ini adalah channel otomotif, jadi yang dibahas adalah mobil Mini. Ada Mini 5 door, ada Mini Countryman, ada Mini Clubman, ada Mini yang bentuknya paling original, yaitu Mini 3 doors. Mini 3 doors ini merupakan Mini yang paling enak, paling terbaik dari handlingnya, dan paling cocok memakai kata Mini. Mini yang paling lucu. Hari ini diluncurkan pertama kali di Indonesia, Mini yang dulu pernah kami lihat di Frankfurt Motor Show 2019, yaitu Mini tanpa mesin, tanpa bensin, tanpa emisi. Yes, listrik. Sekarang sudah mulai ngetren mobil listrik, bahkan kami pun punya, walaupun beli bekas. Mobil listrik itu mengubah segalanya, mengubah gaya hidup, mengubah cara Anda bertransportasi. Mini ini merupakan generasi ketiga dari Mini yang modern. Bodinya makin kesini semakin membesar, tapi interiornya juga semakin lega, tanpa mengurangi go-kart feel-nya. Go-kart feel adalah rasa yang dibangga-banggakan Mini karena stabil macam go-kart. Kalau kami menyebutnya dengan suspensi yang keras. Tapi go-kart feel itu bukan hanya di suspensi, karena ada juga rasa setirnya. Go-kart feel dari Mini termasuk dengan setir yang sangat direct. Bentuk luarnya sepertinya Mini berusaha membedakan dengan yang mesin bensin atau internal combustion. Pakai warna itu kuning. Grill yang sudah tidak berlubang lagi pakai aksen warna itu. Dan dengan logo Mini Electric yang ada huruf E yang jadi seperti colokan listrik. Spion pakai warna itu. Velg juga memakai warna itu sebagian. Bannya itu ukurannya. Bannya tuh 205, tebalnya 45, velgnya 17. 17-nya kelihatan gede di sini ya. Ini rem depannya disc. Cuma disc ini pasti hemat kampas rem karena ini electric car. Electric car itu mengutamakan regenerative braking dibanding dengan rem pakai ini. Kemudian velgnya bentuknya, Ini jadi kayak nggak simetris gitu loh. Ada satu nggak ada lubangnya, yang lain ada lubangnya. Tapi keren. Kuning-kuning juga. Kalau dibuka kayak apa ya? Bolong juga kali ya. Kalau nggak pasti ngebalance-nya susah. Tukang balance di tukang ban Anda itu pasti akan susah ngebalance ya. Kalau misalnya ini nggak bolong satu, tapi ini hanya tutup plastik. Sebenarnya bentuk velgnya itu jadi mirip seperti colokan listrik untuk Inggris, untuk colokan listrik kaki 3. Ini maksudnya 3 konektor, bukan yang larutan penyegar. Mini Electric memakai platform yang sama dengan yang internal combustion. Namun desain platformnya memang dari awal sudah didesain untuk mobil listrik juga. Sudah dipikirkan lokasi baterainya dan urusan drivetrain-nya. Ini biasanya tempat di mana pertemuan antara udara dan bensin yang kemudian meledak, menghasilkan energi untuk menggerakkan roda. Sekarang ini isinya, tutup plastik ini. Tapi ini isinya adalah controller electric motor dan electric motornya. Motor listrik yang menghasilkan tenaga 181 horsepower dan torsi maksimalnya 270 Nm yang kemudian menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox single speed, 1 gigi saja. Kecepatan maksimalnya hanya 150 km per jam, padahal dari torsi yang besar. Mungkin rasio gigi yang dipilih paling pas juga untuk akselerasinya. Bicara soal akselerasi, 0 ke 100 km per jam diklaim 7,3 detik. Ya oke, tapi cenderung biasa saja angkanya. Tapi ini power to weight rasionya bagus karena beratnya hanya 1440 kg. Itu hanya sedikit lebih berat dari versi internal combustion-nya. Ini sebenarnya memakai konfigurasi drivetrain yang sama dengan BMW i3S yang kami suka. Sayangnya ruang mesinnya ini tidak menyisakan sama sekali tempat untuk naruh barang. Full penuh dengan urusan kelistrikan. Bahkan memakan space lebih sehingga membuat Mini Electric ini lebih panjang 24 mm dibandingkan dengan yang internal combustion.
Ya, mobil ini masih tetap kecil. Panjang totalnya menjadi 3.845 mm, masih jauh di bawah 4 meter. Dan wheelbase-nya sama persis, yaitu 2.496 mm. Namun tingginya mengalami pertumbuhan, tepatnya 18 mm, dibandingkan dengan yang internal combustion. Kenapa menjadi lebih tinggi? Agar ground clearance-nya sama dengan yang internal combustion. Karena di kolong mobil sekarang sudah ada baterai yang berbentuk T. Mobilnya memang terlihat lebih tinggi dari ruang antara ban dan spakbor. Namun tidak terlihat cungkring juga, masih proporsional. Baterainya letaknya di bawah, lokasi paling tepat untuk suatu baterai, suatu benda terberat sekaligus termahal pada mobil listrik. Jadi walaupun mobil ini lebih tinggi, tapi titik berat mobilnya malah merendah. Titik berat pada suatu mobil itu penting untuk urusan kestabilan. Titik berat tinggi itu seperti kita memakai helm yang berat. Pasti kalau lari sambil belok tidak stabil, bisa jatuh terguling-guling. Baterai yang berbentuk T ini kapasitasnya 32,6 kWh kWh. Tidak terlalu besar, bahkan masih lebih besar Kona elektrik kami. Seberapa jauh yang bisa ditempuh dari 100% baterainya? Klaimnya 234 km. Apakah cukup untuk perjalanan Anda sehari-hari di dalam kota? Pasti cukup, kecuali Anda sekalian narik taksi online. Jadi kami tidak menyarankan Anda narik taksi online pakai mini elektrik. Dan ada plusnya juga untuk baterai yang tidak terlalu besar ini. Waktu nge-charge-nya jadi lebih cepat. Sebenarnya baterai semakin besar semakin bagus. Colokan chargernya itu adalah CCS Type 2 biasa, yang ada bawahnya lagi itu untuk fast chargingnya. Oh iya, ngecharge ini kalau pakai charger yang 11 kW untuk mencapai 80% dari nol hanya memakan waktu 2,5 jam saja. Kembali lagi kami bilang, baterai yang lebih besar itu lebih baik karena kita manusia biasa yang kadang-kadang lupa ngecharge. Bayangkan kalau kita pulang dalam keadaan baterai tinggal 30% terus lupa ngecharge. Ya, besok paginya tidak jadi dipakai mobilnya. Oke, sekarang belakangnya. Knalpotnya. Gak ada knalpotnya. Jadi gak ada knalpot palsunya dan gak ada aslinya. Kalau kita ngeliat ke kolong sekali, itu kelihatan baterainya di bawah. Baterainya bentuknya T. Gak power tailgate. Bagasi standar mini. Ya besarnya segini, mini 3 door. Di bawah ada buat mobile chargingnya. Ini adaptornya nggak terlalu besar loh. Tuh. 2,4 kW ya, tipikal mobile charging. Ini ada semacam kabel adaptor. Oh, ini untuk memperpanjang aja nih. Jadi kalau kabelnya nggak nyampe, bisa diperpanjang pakai ini. Bagasinya ini ukurannya masih sama persis dengan yang internal combustion. Tidak ada perbedaan karena tidak ada komponen kelistrikan tambahan di belakang sini. Tapi ya tetap harus melipat jok untuk memuat stick golf. Kita masuk ke dalam. Setting tung mini. Yang ke BMW-an. Interiornya juga sama persis, tidak ada perbedaan. Paling ya aksesoris pajangan ini saja yang berbeda dan beberapa tombol-tombol. Nah, interior mini standar seperti biasa. Ini teksturnya, ini sebenarnya bisa di custom ya. Kita bisa minta bentuknya apa, di sini nama kita gitu. Nggak salah ya. Ini apa ya? T. Ini ada warna kuning-kuningnya itu sih. Warnanya bukan kuning tuh. Nah, warna apa sih itu? Kuning ya? Kuning apa sih? Kuning. Nah, ini di shifternya juga ada nih penanda I kuning. Nah, posisi nyetir kami dulu sekitar ya begini ya. Terang interiornya karena ada 2 sunroof, moonroof yang bisa dibuka tutup. Ininya nih harusnya macam di HR-V itu belakangan ada moonroofnya juga, harusnya ada tutupnya juga seperti ini. Nah, tapi kalau yang ini itu bisa dibuka. Nah, kan? Sudah. Dan bisa tilting juga pastinya. Nah, enaknya mobil listrik seperti ini, kami berada di ruangan tertutup. Kita bisa nyalakan AC sepuas-puasnya tanpa
merusak udara di dalam ruangan ini. Kok nggak dingin? Apa yang salah? Pol. Kenapa rasanya kurang dingin nih? Harus jalan dulu kayaknya. i3s juga kadang-kadang suka gitu, awalnya kurang dingin, begitu jalan dingin sekali, normal. Oke, sekarang baru AC-nya dingin. Jadi kalau dikontak aja tuh nggak dingin. Sekarang baru AC-nya dingin. Ini suara kipas. Ini kipas, nggak tahu kipas untuk apa ya suaranya. Iya, kedengeran. Kedengeran banget. Kayak kipas AC deh. Tuh kan. Coba saya matiin. Iya, AC itu kompresor AC itu. Antara kompresor atau kipas-kipas apa gitu. Di layar tengah ini ada perbedaan atau tidak? Pertama kita di layar tengah ini. Layar tengah sudah touchscreen ya. Home. Nah ini kalau kita pencet ini. Wah ini lengkap ya. Menu-menu kelistrikan lengkap. Menu-menu kemobilan juga lengkap. Jadi ini kita bisa rencanakan ngecharge-nya itu mau dari jam berapa sampai jam berapa ngegasnya. Ya. Nah ini kita bisa tentukan karena pada jam-jam tertentu listrik itu murah. Bukan hanya di Indonesia tapi negara-negara lain juga begitu. E-drive ini kita bisa lihat. E-drive. AC-nya dual zone. Udah gitu aja, AC-nya dual zone aja. Bawah nih tombol-tombol banyak, ada 1, 2, 3 tombol kosong. Nah tombol kosong ini kayaknya pemanas kursi yang tidak dibutuhkan di negara ini. Yang tombol-tombol di bawahnya, tengah ini kuning, warnanya bukan merah ya, buat nyalain mobilnya. Kemudian paling kanan itu mode berkendaranya. Jadi mode berkendara itu ada sport, ada normal, ada green seperti biasa mini green, dan ada green plus. Green plus itu lebih green daripada green. Ya, begitu. Maximum range without comfort function. Jadi sudah tidak ada kenyamanannya lagi, maksudnya tidak memikirkan kenyamanan untuk jarak. AC juga nggak terlalu dingin di setnya sama mobilnya. Kita normal aja lagi biar ini mid normalnya itu namanya kalau di mini ya. Stability control, traction control di sini untuk matiin. Ini start stop engine button. Nah ini adalah fungsi regeneratifnya. Mau regeneratifnya seberapa? High energy recovery, low energy recovery, dan udah low sama high aja. Dua level regeneratif ini salah satunya adalah yang kuat regeneratifnya. Itu bisa seperti one pedal driving. Tapi kami belum tahu persis. Mudah-mudahan nanti ada mobil tes mini elektrik ini agar bisa kami pinjam. Atau kalau harganya menarik kalian bisa beli. Tidak seperti mobil otomatis biasa, bahkan tidak seperti mobil listrik biasa. Kalau mobil listrik biasa seperti Kona elektrik kami, dilepas rem itu jalan. Ada suara bikinan agar pejalan kaki atau siapapun di sekitaran mobil Anda sadar kalau ada mini elektrik lewat. Suaranya itu seperti UFO lewat, walaupun kami tidak tahu sebenarnya suara UFO itu seperti apa. Ya mungkin suaranya seperti mini ini. Karena mobil ini baru saja launching, jadi kami pada saat merekam voiceover ini tidak tahu harganya. Jadi kami tulis di layar, ini pasti tidak murah. Jauh sekali dengan lawan-lawan Koreanya. Tapi ini adalah mini, tidak bisa dibandingkan. Apabila Anda tertarik, ada pilihan warnanya. Tidak banyak juga, dan yang pasti jumlah unitnya sangat terbatas. Overall, mengenai mini elektrik, merupakan mobil yang tepat untuk Anda yang ingin mobil listrik tapi tidak suka mobil Korea, sukanya mobil Eropa. Karena tidak banyak pilihan memang untuk mobil Eropa murni listrik seperti ini. Apalagi suatu mini itu lucu, enak dilihat, dan enak disetir. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.